MI 6 yang terdiri dari saya sendiri, Citra Nurmadili, teman saya Tasya Umaira, teman saya Ayu Sundari, dan teman saya satu lagi. saya Adinda Yuna. Nah, pada hari ini kami akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di dalam organisasi ke-PMR-an, yaitu mengenai bagaimana manajemen organisasi dari PMR. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana manajemen dari organisasi PMR itu sendiri, hal yang pertama dan yang paling dasar harus kita ketahui itu ialah mengenai makna dari PMR sendiri. Nah, PMR itu merupakan kepanjangan dari Palang Merah Remaja, yang mana di sini PMR itu dapat kita artikan sebagai sebuah organisasi yang isinya itu berupa orang-orang yang berusia remaja, yang usianya itu berkisar antara 10 sampai dengan 17 tahun, dan remaja pastinya yang belum menikah, dan juga merupakan remaja yang sudah tergabung dalam suatu kelompok PMR yang ada di lingkungan setempatnya atau di daerah terdekatnya, begitulah. Nah, berbicara nih mengenai ke-PMR-an itu kan kita pasti bertanya-tanya apa sih manfaat dan pentingnya PMR itu sendiri, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, jadi yang perlu kita bahas untuk pertama kali nih, bagaimana sih Kak pentingnya dari PMR itu sendiri? Pentingnya organisasi PMR itu dapat kita lihat dari manfaat dari PMR itu sendiri, yang dimana diantaranya bisa menjadi seseorang remaja menjadi remaja yang bersih, sehat, peduli kepada sesama dan terhadap lingkungan juga, serta kreatif dan bersahabat. Nah, secara otomatis kita juga akan menjadi pribadi yang positif, sehingga kita dapat menjadi contoh kepada teman-teman kita sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sih Kak menjadi seorang anggota PMR itu? Menjadi anggota PMR itu sangat mudah ya. Pertama, kita bisa bergabung di ekstrakurikuler yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, menjadi anggota PMR itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan PMR mula. Nah, biasanya di umur ada kisar 10 sampai 12 tahun yang ditandai dengan warna hijau ada badge-nya. Kemudian PMR Madya. Biasanya anggota PMR Madya ini berusia 12 sampai 15 tahun. Nah, ditandai dengan badge warna biru. Kemudian PMR Mira, di mana remaja ini berusia dari 15 sampai 17 tahun. Biasanya ditandai dengan warna kuning. Itu aja sih. Nah, setiap organisasi pasti kan ada susunan dari pengurus itu sendiri gitu kan. Nah, susunan pengurus PMR yang ada di sekolah itu gimana sih Kak? Kalau untuk di sekolah sendiri ya, pengurusnya itu kan ya setiap organisasi kan sudah pasti ada lah struktur kepengurusan supaya organisasi itu bisa berjalan efektif. Nah, untuk ke PMR sendiri itu di sekolah itu, kalau untuk susunannya sendiri yang pertama itu adalah pelindung, yang mana di sini merupakan TP dari PMI kota ataupun kabupaten. Nah, tingkatan yang keduanya itu adalah penanggung jawab, di mana penanggung jawab di sini dipegang oleh kepala sekolah dari sekolah tersebut gitu. Nah, yang ketiga ada pembina PMR, dan yang keempat itu ada pelatih PMR, dan yang terakhir ialah adalah pengurus harian dari ke-PMR tersebut, yang mana di sini isinya adalah siswa-siswi yang tergabung dalam organisasi PMR di suatu sekolah, yang mana itu diisinya itu biasanya ada seperti biasa ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, dan anggota-anggota lainnya itu yang terdiri dari seperti bakti masyarakat, keterampilan kebersihan dan juga kesehatan, persahabatan, dan juga keanggotaan umum, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih peran dari penanggung jawab PMR itu sendiri? Yang pertama, ada PMR itu bertanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan PMR. Yang kedua, ada memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di kelompok PMR. Yang ketiga, ada bersama dengan PMI cabang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas dari pembina PMR dan pelatih PMI di kelompok PMR tersebut, Kak. Jadi selanjutnya itu ada melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR. Yang terakhir itu adalah berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat kota, kabupaten, atau kecamatan. Kemudian setelah menjadi ada penanggung jawabnya, kemudian apa sih hak dan kewajiban anggota PMR itu sendiri? Hak
dari pembina PMR itu yang pertama ada mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI cabang. Yang kedua ada mengikuti musyawarah cabang dalam mengambil keputusan dengan mekanisme mengirimkan 1 orang pembina PMR yang diputuskan melalui rapat forum komunikasi pembina PMR. Yang ketiga ada mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasinya. Dan yang keempat ada mendapatkan atribut sesuai dengan ketentuan PMI. Nah, kewajibannya ada yang pertama mematuhi AD atau AMT PMI, yang kedua ada mematuhi ketentuan dan TSR PMI, yang ketiga mengikuti organisasi kepalamerahan dan pelatihan minimal di tingkat PMI cabang, dan yang keempat ada menjaga nama baik PMI, yang kelima ada melaksanakan sosialisasi kepalamerahan, dan yang terakhir berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan PMR. Bagaimana langkah untuk mengembangkan suatu organisasi PMR? Untuk mengembangkan organisasi PMR sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan perekrutan terhadap anggota baru PMR dengan seleksi yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu melakukan pelatihan dan kemudian mengembangkan skill dari individu itu sendiri dan mengembangkan organisasi PMR. Kemudian melakukan suatu kegiatan tribakti PMR. Dan setelah melakukan tribakti, kita melakukan pelaporan, monitoring, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi terhadap pembina dan anggota PMR lainnya terhadap kegiatan yang telah kita lakukan agar menjadi yang lebih baik. Nah, dengar-dengar dalam atribut PMR itu ada tanda lokasi. Alasannya itu kenapa ya? Sebenarnya itu kan di dalam sebuah organisasi pasti ada tuh beberapa tanda-tanda ataupun atribut yang dipakai sebagai penanda bahwa dia ikut organisasi ini, dia ikut organisasi itu. Nah, dalam PMR sendiri itu ada salah satu tanda, yakni tanda lokasi seperti yang sudah ditanyakan tadi kan. Nah, tanda lokasi di sini itu dia dipakai sebagai penanda bahwa dia ini berasal dari wilayah atau kota dari mana, seperti itu, atau dia berasal dari kelompok PMR mana. Nah, jadi fungsinya di sini itu tanda lokasi itu ya sebagai tanda pengenal bahwa dia itu berasal dari wilayah dan daerah mana. Ada juga nih yang mau saya tanyakan terkait dengan sertifikat dari keanggotaan PMR. Nah, untuk sertifikat sendiri itu bagaimana sih agar kita bisa mendapatkan sertifikat dari keanggotaan PMR itu? Masalah sertifikat biasanya tuh kelompok PMR itu ada yang dari sekolah ataupun dari luar sekolah pun yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan berbakti PMR itu minimal 1 tahun, dan itu akan diberi sertifikat penghargaan oleh PMI itu sendiri. Nah, lanjut, berarti kan dalam organisasi itu pasti ada dana-dana yang diambil atau dipakai untuk mengembangkan program-program gitu, menjalankan program-program. Nah, dalam organisasi PMR sumber dana yang didapatkan itu dari mana gitu? Nah, kalau untuk ke PMR sendiri ya atau ke PMI-an gitu kan. Nah, sumber dana yang bisa didapat itu bisa berasal dari PMI daerah, itu bisa juga dari PMI cabang ataupun PMI dari sekolah dan lembaga yang terkait dengan ke PMI-an gitu. Nah, jadi untuk bisa mengembangkan organisasi yang ada tentang ke PMI-an itu sumber-sumber dananya itu bisa kita peroleh dari beberapa instansi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita ini kan tadi udah bahas nih tentang dasar-dasar dari ke-PMR-an itu, kayak mana sih manajemennya, susunannya, cara pengembangannya. Nah, hal umum nih dalam organisasi kan pasti ada tuh salah satu ataupun beberapa anggota yang nantinya itu bisa gugur, entah itu karena faktor dari dirinya sendiri ataupun karena dari kesalahan yang dibuatnya gitu kan di dalam organisasi. Nah, untuk PMR sendiri itu gimana sih atau kenapa seorang anggota itu bisa gugur? Anggota PMR itu biasanya dinyatakan berhenti itu ya karena yang bersangkutan berakhir masa keanggotaannya, mau diberhentikan atau berhenti sendiri, terus ada juga yang meninggal dunia. Dan juga ada anggota PMR itu dapat diberhentikan oleh pengurus PMI cabang itu sendiri apabila bersangkutan mencemarkan nama baik PMI atau dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan untuk tuntutan. Dan yang terakhir itu biasanya mekanisme pengangkatan anggota PMR itu ditetapkan oleh kelompok PMR yang bersangkutan yang dikoordinasikan dengan PMI cabang itu sendiri.
Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari diskusi kami. Apabila terdapat kekurangan dari diskusi kami mohon maaf. Dan semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi diri kami sendiri. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum